Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Erwin. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin sempat tertunda ya. Masih ditulis oleh Simple Man juga. Dan kali ini judulnya Nyai Pigih dan Sundel Bolong. Sebelum masuk ke ceritanya, tidak lupa aku ingatkan untuk klik tombol subscribe di bawah agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari channel ini. Yuk gak usah berlama-lama lagi, ambil posisi yang nyaman, rebahkan badan, selamat mendengarkan. Nyai Pigih. Tidak ada yang tahu bila mendengar nama Nyai Pigih, terutama warga RT 5. Karena kabarnya Nyai Pigih tinggal di area ini. Desa ini memiliki 6 RT, di mana RT 5 adalah RT yang paling dekat dengan rawa dan area pemakaman. Serta RT 5 merupakan RT yang paling sepi warganya. Bahkan, jarak satu rumah ke rumah yang lain sangat jauh. Selain itu, RT 5 juga adalah RT yang paling subur, sejuk, dan nyaman. Karena masih ditumbuhi banyak pohon, jadi cuaca panas pun tidak pernah terasa di RT 5. Namun kenyamanan RT 5 sepertinya tidak bisa diucapkan manakala matahari sudah tenggelam. Kenapa? Karena hari petang RT 5 adalah RT yang paling mengerikan. Bukan hanya sepi dan gelap gulita, namun karena banyaknya aktivitas dunia lain yang kadangkala bersinggungan dengan warga, termasuk kehadiran Nyai Pigih. Siapa Nyai Pigih? Nyai Pigih atau yang lebih dikenal dengan Pigih yang berarti perawan adalah sosok wanita bergaun putih dengan rambut panjang yang terurai hingga menyentuh tanah. Menurut warga yang pernah melihatnya, penampilannya selalu berbeda-beda. Namun inti kehadirannya sama, yaitu bahwa Nyai Pigih adalah seorang perempuan yang pernah hidup dan meninggal di hari di mana ia akan menikah, sehingga ia bergentayangan dan suka menampakkan diri pada laki-laki. Namun faktanya, Nyai Pigih sering menampakkan diri di hadapan anak-anak buncit, yaitu anak terakhir. Yudi adalah teman aku sewaktu SMP. Rumahnya ada di RT 5. Dulu Yudi pernah punya pengalaman dengan Nyai Pigih yang menurutnya ia tinggal di pohon juwet samping kamarnya. Rumah Yudi sendiri berdiri di tanah paling ujung, berdekatan dengan kebun bambu. Tetangga dekatnya adalah seorang kakek nenek bernama Mbah Giso yang menempati lahan kebun bambu. Setiap petang rumah Yudi pasti sudah ditutup. Dan memang zaman dulu selalu seperti itu. Kamarnya sendiri berada di bagian belakang, dan di samping kamar Yudi ada sebuah pohon juwet tua. Semua orang pasti tahu apa itu pohon juwet. Sejak dulu, pohon juwet memang menyimpan sejuta misteri. Karena menurut kabar, pohon juwet adalah salah satu pohon yang disukai oleh bangsa lelembut, termasuk pohon juwet samping kamar Yudi. Setiap malam, Yudi mencium aroma melati yang menyengat dari luar kamarnya. Aroma melati bukanlah hal asing bagi mereka yang sudah terbiasa menciumnya. Karena mitosnya, aroma melati seringkali dikaitkan dengan kehadiran 3 makhluk, yaitu kuntilanak, sundel bolong, dan Nyai Pigih. Namun kali ini tidak hanya aroma melati yang tercium, namun sebuah ketukan di jendela kayu kamar Yudi. Tok, tok, tok. Yudi sendiri tidak berani memeriksanya, apalagi melihatnya. Karena pernah Yudi tanpa sengaja menangkap sosok asing saat ia tidak sengaja mengintip dari celah jendela kayunya. Yudi melihat sesuatu di sudut lahan luar kamarnya. Tepat di bawah pohon juwet ada seorang yang sedang berjongkok. Ia mengenakan gaun putih
dengan rambut yang sangat panjang. Awalnya Yudi mendengar suara lirih seperti seorang sedang bernyanyi. Berbekal nekat dan penasaran, Yudi mengintipnya. Ketakutan adalah hal yang pertama ia rasakan. Meski membelakangi, namun Yudi tahu suara itu berasal dari dia yang ada di sana. Nadanya hampir menyerupai nada sinden yang biasa terdengar di pagelaran wayang. Lama Yudi mengamati, sampai ia membalikkan wajahnya. Setelah itu, Yudi melesat ke tempat tidur, mencoba melupakan apa yang baru saja dia lihat. Apakah semuanya berakhir di sini? Kabarnya semenjak kejadian itu, Yudi seringkali merasa bahwa dia terkadang mampir dan masuk ke dalam kamar Yudi. Yang paling tidak akan bisa Yudi lupakan adalah ketika Yudi melihatnya duduk di almari baju Yudi, menatapnya dengan bibir tersenyum. Meski begitu, Yudi mengatakan bila Nyai Pigih tidak pernah sampai membuatnya celaka, hanya menampakkan diri sesekali, seolah memberitahu eksistensinya di hadapan Yudi. Oke teman-teman, jadi itu cerita pertamanya. Masih ada kelanjutannya. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, aku ingatkan lagi untuk klik tombol subscribe di bawah ya, karena subscribe itu gratis. Cerita ini tidak kalah serem dari cerita sebelumnya, yaitu Sundel Bolong. Ada satu jalan di kampung aku yang bisa dikatakan paling dihindari. Karena di jalan ini seringkali terlihat seorang wanita yang cantik nan jelita, tengah duduk menunggu pedagang keliling lewat. Hanya saja, di punggung wanita ini ada sebuah lubang menganga. Ya, warga kampung memanggilnya Sundel Bolong. Tidak sedikit mereka yang pernah bersaksi melihat makhluk yang satu ini. Karena kecantikannya kadang membuat seorang tidak sadar, termasuk Cak Mun yang dulu seringkali berjualan bakso dagangannya di kampung aku. Setiap kali ia lewat jalan itu, seolah-olah firasatnya selalu diliputi perasaan tidak enak. Namun ia tidak dapat menolak, karena jalan ini merupakan akses satu-satunya ke kampung aku. Singkatnya, ada sebuah buk kuning atau tempat duduk yang dibangun dari semen dan biasanya digunakan warga untuk nongkrong. Karena tempatnya sendiri berada di perempatan antara RT 3 dan RT 4. Disinilah biasanya terlihat seorang wanita tengah duduk sendirian. Cak Mun yang tahu bahwa wanita yang tengah duduk sendirian itu bukanlah manusia, berusaha bersikap wajar. Namun setiap kali melewati wanita itu, Cak Mun selalu mencium aroma amis daging ampela. Berbeda dengan Cak Mun, dulu ada penjual nasi goreng yang tidak tahu menahu tentang cerita ini, sehingga ia melewati jalan ini sendirian dan melihat wanita muda itu yang tengah duduk memanggilnya. Sepanjang malam si penjual dibuat heran, karena wanita itu sudah memesan lebih dari 7 porsi sendirian. Meski begitu, ia belum menaruh curiga sedikit pun. Setelah selesai, si wanita membayar penjual nasi goreng dengan uang yang sangat banyak, sehingga ia berpikir bahwa malam ini sungguh mujur. Sampai si wanita mengatakan, "Mas, bisa minta tolong?" Mendengar itu, si pemuda nasi goreng bertanya, "Tolong apa, Mbak?" Si wanita hanya mengatakan bahwa di punggungnya gatal dan tangannya tidak sampai. Meski awalnya ragu karena dianggap tidak sopan,
Akhirnya si penjual nasi goreng menyanggupinya. Berbekal ketidaktahuan, si penjual nasi goreng mulai menggaruk punggungnya. Dan aneh, karena kulit si wanita ketika digaruk tiba-tiba mengkerut, seolah ikut tercabut. Selain itu ada aroma empela yang sangat amis dan membuat si penjual tidak nyaman. Dari hal-hal seperti itu, si penjual nasi goreng mulai merasa curiga. Sampai di kuku jarinya ia mendapati belatung di sana. Kaget, si penjual nasi goreng melihat wanita di hadapannya. Rupanya penampilan wanita itu sudah berubah. Rambut panjang terurai dengan berantakan, sementara baju yang dikenakan menjadi kain kafan panjang. Dan tepat di punggungnya, si penjual melihat daging terkoyak membentuk lubang besar di sana. Di sana ia melihat ada puluhan belatung. Diakhiri suara tawa cekikikan, si penjual tumbang, jatuh pingsan dan baru ditemukan warga keesokan paginya. Akhirnya si penjual diberitahu bahwa yang menemuinya semalam adalah jelmaan sundel bolong yang memang suka usil di kawasan dekat sini. Takut dan ngeri semenjak saat itu, warga sepakat memberikan pencahayaan di jalan itu. Hingga saat ini, jalan itu masih terkenal dengan cerita ini, meski penampakan sundel bolong di jalan itu sudah tidak pernah terdengar lagi. Oke teman-teman, jadi gimana nih ceritanya? Cukup mengerikan bukan? Mohon maaf sekali karena cerita kali ini sangat pendek. Jadi besok aku usahakan untuk cerita yang lebih panjang lagi. Saya Erwin, sampai ketemu di cerita selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.